Waalaikumsalam. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala jalla jalaluhu sya'nu fi kitabih wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, tuaku kama tompa serbatangku nikah hadirin. Secara hukum syar'i, Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk senantiasa bersatu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan melarang hamba-hambanya untuk berpecah belah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka hendaknya kalian satu sama yang lainnya berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersatu di atas wahyu yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semuanya, Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kemudian Allah mengatakan wala tafarraqu, dan janganlah kalian suka berpecah belah, berselisih, satu sama yang lainnya saling menjauhi dan meninggalkan. Ini secara hukum syar'i. Adapun secara kauniyah, ternyata manusia selalu condong kepada perselisihan. Manusia selalu condong kepada pertikaian, sampai satu sama yang lainnya saling menjauhi, saling memboikot, dan termasuk di antaranya saling tahdzir mentahdzir. Sehingga zaman Allah Subhanahu wa taala tercelanya untuk berpecah belah, kemudian saling meninggalkan satu sama yang lainnya dan menyelisihi yang hak yang Allah turunkan dari Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Allah katakan, famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan mereka, orang-orang kafir dahulu itu, tidaklah mereka satu sama yang lainnya berselisih, kecuali telah datang kepada mereka ilmu dari Allah dan dari Nabi alaihissalatu wassalam.
Jadi Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan kepada mereka tauhid. Nabi kita alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada mereka jalan keselamatan. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy ini justru condong kepada menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Buah dari perselisihan ini zaman rahmatullah jalan dan tidak bukan kata Allah Jalla Jalaluhu baghyan bainahum. Di sini ada dua tafsiran sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Ibnu Katsir, bahwasanya baghyan bainahum adalah karena mereka hasad kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana hasadnya orang Yahudi. Karena ternyata akhir kenabian bukan dari kalangan mereka. Jadi mereka orang-orang Yahudi menyelisihi apa yang datang dari Quran, apa yang datang dari Allah tentang kebenaran Nabi-Nya SAW, hasadan min indi anfusihim. Karena hasadnya mereka kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam yang bukan dari keturunan mereka. Kemudian makna yang kedua dijelaskan oleh para ulama, baghyan bainahum adalah adanya muncul egoisme, fanatik, ataupun yang berkaitan dengan tendensi-tendensi duniawi. Dan tidak sedikit manusia berselisih karena perkara dunia. Dan nanti kita akan jelaskan. Oleh karenanya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan keadaan kaum muslimin. Yang mungkin kita bertanya, mengapa banyak firqah-firqah, banyak kelompok-kelompok, banyak ma'ahid, mazahib dan seterusnya, yang dimana ini adalah merupakan diantara buah daripada mereka tidak memahami apa yang Allah Jalla Jalaluhu inginkan di dalam agama ini. Begitu pula yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dan ada yang menarik zaman rahmatullah, di mana Nabi SAW suatu ketika beliau berdoa dan beliau meminta kepada Allah 3 perkara. Nabi kita SAW disebutkan, sa'altu Rabbi thalathan fa'atani thintain wa mana'i wahidah. Adalah Nabi SAW meminta berdoa kepada Allah akan 3 perkara dan Allah hanya mengijabah 2 dari doa Nabi SAW dan tidak mengijabah 1 doa dari Nabi SAW. Apa dari doa Nabi SAW? Allah yuhlika ummati bisana fa'ataniha. Nabi kita SAW meminta kepada Allah agar umatnya ini tidak dibinasakan dengan peceklik. Dan alhamdulillah permintaan Nabi SAW kita ini diterima oleh Allah. Makanya umat Nabi SAW jangan pernah khawatir dengan peceklik. Ekonomi yang sementara merendah, tanaman-tanaman yang sementara kurang tumbuhan, kurang tumbuh dan kurang menghasilkan. Tapi jangan pernah khawatir, karena Nabi SAW telah meminta kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan rasa lapar atau kelaparan. Karena ini diantara doa Nabi SAW yang diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Nabi SAW katakan, wasa'altu alla yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Dan saya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar umatku ini tidak dibinasakan dengan tenggelamnya mereka, dengan munculnya air bah mungkin, dengan munculnya tsunami. Dewasa ini kita diberitakan dengan sebuah pemberitaan yang rada-rada ngeri-ngeri sedap. Apa itu? Berita tentang adanya muncul gempa yang disertai dengan tsunami. Bahkan tidak sedikit ilmuwan mengatakan tsunami ini tingginya kira-kira 34 meter. Kira-kira bagaimana itu tingginya zaman terbentuk. Tsunami kemarin di Aceh tidak sampai segitu. Dan katanya ada beberapa pulau yang akan kena, diantaranya Sulawesi, Sumatera, kemudian Sulawesi bagian barat dan sebagainya. Maka tentunya saya ingin nasihatkan kepada kita semuanya, dengan hadis ini jangan pernah khawatir.
Karena Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatnya dengan tenggelam, dengan musibah banjir. Sebagaimana Allah pernah membinasakan kaumnya Nabi siapa ikhwan? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Allah menenggelamkan semua manusia, hewan-hewan, tanam-tanaman. Tidak didapatkan pada saat itu daratan. Dan hanya orang yang selamat bersama dengan Nabi Nuh yang berada di perahu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, maka mereka lah yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya semuanya tenggelam. Semuanya dibinasakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan Allah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan semua air yang ada di dalam perutnya. Subhanallah. Dan Nabi kita SAW meminta kepada Allah agar Allah jangan membinasakan umatnya dengan banjir yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, jamaah rahmat Allah. Ketika ada sesuatu berita yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, maka serahkan urusan kita semua kepada Allah. Dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah orang-orang beriman, Pak. Segala sesuatu yang mengancam kehidupannya. Dan itu pernah yang dipraktikkan oleh sahabat. Ketika orang-orang munafik mengatakan kepada para sahabatnya, "No, pasukan kafir Quraisy, mereka sudah bersiap ingin menyerang kalian, ingin menghancurkan kalian dengan bala tentara yang banyak, dengan persiapan hebat. Takutlah kalian kepada mereka." Maka apa kemudian yang ada di dalam diri para sahabat? Apakah mereka khawatir? Apakah mereka takut? Apakah mereka gemetaran? Tidak. Justru bertambah keimanan mereka, semakin yakin mereka, dan mereka mengucapkan banyak kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apapun bentuk mara bahaya yang mengancam kehidupan seorang hamba, seorang muslim, jangan pernah dia merasa takut dengan bahaya tersebut, karena tidaklah datang bahaya, musibah, bencana kecuali dengan izinnya Allah Jalla Jalaluhu. Dan terbukti ketika tsunami Aceh, yang mungkin kita mengatakan tidak ada yang selamat lagi, tidak ada yang hidup, karena saking dahsyatnya tsunami ini, sampai-sampai atap rumah itu tidak kelihatan. Masya Allah, qadarallah masya wa mafa'al. Allah mentakdirkan siapa yang meninggal, dan Allah mentakdirkan siapa yang hidup dengan bencana tersebut. Kalau Allah menginginkan, tidak ada yang mustahil, dan kalau Allah menginginkan, maka tidak ada yang menghalangi. Maka ucapkan jamaah rahmatullah, setiap kali ada ancaman bencana, ancaman sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuat kita takut, maka ucapkan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai tempat kita bersandar, sebagai tempat perlindungan, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik wakil di muka bumi ini. Jangan pernah khawatir jamaah rahmatullah. Selama antum bergantung kepada Allah, selama antum bermunajat kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang membahayakan. Tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan. Kemudian yang kedua, kalau ada berita seperti ini, misalnya beberapa pekan ke depan, beberapa hari ke depan akan muncul gempa yang berkekuatan sangat dahsyat. Jepang saja Pak, itu porak-poranda dengan 9 skala Richter. 9, sekian. Dan ini katanya gempanya hampir 20 sekian. Jepang saja dengan gempa seperti ini porak-poranda negeri mereka. Maka kalau ada yang seperti ini, jamaah rahmatullah, segera bersifar dan bertobat kepada Allah. Karena Allah katakan, "Wa ma kunna mu'adzibin." Tidaklah kami mengazab kaum selama mereka memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah. Yang kata para ulama, sesuatu yang bisa meredam murkanya Allah, sesuatu yang bisa menghilangkan murkanya Allah, yang Allah ingin timpakan kepada kaum, adalah dengan mereka bersegera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Coba lihat kisahnya bagaimana Yunus ibnu Matta. Ketika Yunus ini meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, karena kaumnya ini disebutkan bebel, tahu bebel, kepala batu. Diperingatkan, diingatkan, dinasihati, tidak mau tobat. Ketika Yunus ibnu Matta meninggalkan mereka, dan sudah ada awan azab yang akan menimpa mereka, maka kemudian mereka bersifar dan bertobat kepada Allah. Seketika Allah menghilangkan awan tersebut.
Inilah zaman rahmatullah kekuatan dahsyatnya orang-orang istighfar dan tobat. Karena dengan istighfar dan tobatnya seseorang kepada Allah, Allah akan menghilangkan kemurkaannya. Dan sungguh rahmat Allah mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah. Nabi SAW mengatakan, "Wa sa'altu Rabbi alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha." Dan aku meminta kepada Allah agar di antara umatku ini tidak berselisih, tidak bertikai, tidak berpecah, satu sama yang lainnya saling tadabaru, saling membelakangi, saling baku bombe. Maka kata Nabi SAW, perkara itu pun Allah tidak mengijabah doaku. 3 doa Nabi SAW yang Nabi SAW minta kepada Rabbnya, agar umat ini tidak dibinasakan dengan musim paceklik, agar Allah tidak membinasakan umat ini dengan tsunami, dengan tenggelamnya mereka, dan agar Allah tidak menjadikan hati-hati mereka ini suka berselisih, tidak menjadikan hati mereka suka berpecah belah, satu sama yang lainnya saling memboikot, satu sama yang lainnya saling menjatuhkan. Maka 2 perkara Allah ijabah, dan 1 perkara yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan zaman rahmatullah, umat ini selalu condong kepada perpecahan. Illa marahima rabbuh, kecuali orang yang Allah selamatkan dari pertikaian tersebut. Sehingga dalam ini hadis ini zaman rahmatullah, perselisihan di tengah-tengah umat ini akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Karena tidak akan mungkin hilang perselisihan selama umatnya Muhammad masih ada. Jadi kalau hari ini kita banyak mendapatkan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, fitnah di antara mereka, ini sudah doa Nabi SAW yang tidak diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika seorang hamba mendapatkan keadaan umat ini akan berselisih, pasti ada jalan keselamatan dari perselisihan tersebut. Karena tidak bisa tidak. Nabi kita SAW telah menjelaskan secara detail agama ini, kebaikan dalam agama ini, sehingga tidak dikatakan tidak ada satu kebaikan melainkan Nabi kita telah mengajarkannya, memberikan kepada kita petunjuk bagaimana mengamalkan kebaikan tersebut. Dan tidak ada kejelekan yang akan menimpa umat ini, kecuali juga Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana selamat dari musibah bahaya itu tersebut. Termasuk bagaimana selamat dari pertikaian yang ada, perpecahan yang ada, fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ini sangat indah zaman rahmatullah. Makanya manhaj nubuwah, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana selamat dari pertikaian ini, selamat dari perpecahan. Karena menyebutkan diri dengan fitnah yang ada di antara kaum muslimin, ini salah satu yang akan membinasakan agama mereka dan diri mereka. Saya mau garis bawahi dulu. Jadi judul yang kita share tadi di flyer apa? Apa ikhwan judulnya? Apa judulnya? Coba kasih besar sedikit saya. Apa? Sikap bijak menyikapi perbedaan di antara ahli sunnah. Antum garis bawah ini, perbedaan di antara ahli sunnah. Jadi kita akan berbicara tentang khilafiyah yang terjadi di kalangan ahli sunnah. Karena kalau kita ingin membahas perselisihan di antara ahli sunnah dengan firqah-firqah yang lainnya, maka kita akan membedah bukunya Usul Imam Ahmad di antaranya. Begitu juga dengan Imam Al-Barbahari. Yang saya ingin tekankan adalah pertikaian khusus yang terjadi antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena jangan sampai saya khawatir antum yang baru hijrah di manhaj ini tiba-tiba mengatakan, ngapa nasi baji paraya ji? Sama usulnya, sama masyayikhnya, mazhabnya tidak jauh daripada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Karena kita khawatirkan jangan sampai
Ada orang yang baru hijrah tiba-tiba ingin masuk ke salaf. Mereka orang firqah-firqah di luar kita mengatakan, "Joy, salaf ya. Mau masuk di situ." Para dia si baji-baji. Para dia baku tahdir. Para dia satu sama yang lain saling menjatuhkan. Ini yang ingin kita jelaskan. Bagaimana menjaga lisan kita, bagaimana kita beretika, beradab ketika terjadi perselisihan di antara guru-guru kita. Ketika terjadi perselisihan di antara ulama kita, bagaimana kita menyikapi mereka? Apakah kita termasuk orang-orang yang akan menonton sebagai penuntut ilmu? Ataukah kita akan menonton seperti petinju yang sementara berkelahi? Beda Pak ya? Jadilah penonton sebagai penuntut ilmu, bukan jadi penonton sebagai penonton petinju. Karena kalau antum sebagai penonton petinju dalam pertikaian atau perselisihan yang terjadi di antara ahli sunnah, maka setiap kali satu sama yang lainnya saling menjatuhkan, maka antum mengatakan, jarrako, kesoki, baji, terus antum akan seperti orang-orang jahil. Apakah perselisihan di antara ulama ahli sunnah itu tidak ada? Ada di antara mereka. Khilafnya di antara mereka, ijtihad mereka. Seperti misalnya Syekh Albani dengan Syekh siapa? At-Tuwaijiri. Antum bisa baca bagaimana perselisihan antara Syekh Albani dengan Syekh At-Tuwaijiri. Di antara ulama ahli sunnah wal jamaah, perselisihan mereka di antara mereka adalah apakah cadar itu wajib atau tidak. Satu sama yang lainnya saling berdebat ilmiah di atas hujah yang sangat luar biasa. Sehingga kita yang menonton, kita kemudian mengatakan, Masya Allah, keilmuan para ulama kita. Walaupun mereka satu sama yang lain saling berbantahan, tetapi mereka tidak saling menyudutkan dan menjatuhkan kehormatan. Jangan seperti penonton ketika menonton bertinju, seseorang yang bertinju, maka antum ketika melihat jagoannya antum mengkao yang satu mengatakan, jarang kok. Kasihan nih. Dan seterusnya. Seolah-olah kita penonton jahiliyah dalam perkara ini. Nah, itu yang kita tidak inginkan zaman rahmatullah. Maka manhaj nubuwah menjelaskan kepada kita akan terjadi senantiasa perselisihan antara ulama dengan ulama yang lainnya, itu wajar. Bab ilmiah, ikhwan. Ketika mereka satu sama yang lain berijtihad, maka kalau benar dapat berapa? Dapat berapa? Kalau seorang ulama berijtihad dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1. Antum tidak dapat apa-apa, sudah dapat dosa lagi. Di antara pertikaian perselisihan yang ada. Ada namanya coras. Antum tahu coras? Codok rantasa. Antum bukan seorang kaliber ustadz. Bukan kaliber ulama. Ketika terjadi perselisihan di antara ulama, di antara ustadz, antum terdepan dalam codok. Bahasa Arab tidak selesai, ilmu tajwid tidak selesai. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah di pintu-pintu yang sesuai dengan kemampuanmu, kadarmu. Ketika satu sama yang lain, yang ustadz-ustadz kita mungkin mereka berijtihad, misalnya yang kemarin ini lagi heboh, dan itu mungkin antum bisa lihat di media sosial, ya. Taruhlah misalnya, ya ustadz kita mengatakan, alangkah indahnya kalau kita mempelajari akidah dari kitab-kitab para ulama, bukan dari tulisan kita sendiri. Sebagian orang melihat boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Saling mereka berijtihad, saling mereka memandang satu sama yang lainnya. Apakah salah ketika seseorang berijtihad di atas ilmu? Tidak salah. Tinggal antum melihat yang mana mencocoki keadaannya antum. Tidak usah dibesar-besarkan, yang sepantasnya tidak usah dibesar-besarkan. Tetapi memang kadang ada sebagian orang malas majelis ilmu, tapi punya pasti yang ia terdepan. Ada sebagian manusia seperti ini, ikhwan. Makanya saya juga ingin sampaikan di forum ini, di live ini, nanti kita akan potong juga video-videonya. Ya, ustadz itu harus pintar-pintar sedikit. Tidak semua laporan-laporan ikhwan, pertanyaan-pertanyaan ikhwan itu kemudian kita jawab. Harus lihat maslahatnya juga. Kalau maslahatnya cuma akan terjadi di antara pertikaian ahli sunnah wal jamaah, tidak usah dijawab. Ngapain juga dijawab? Toh kalau hanya menambah keributan. Jadi menjaga persatuan jauh lebih di apa ikhwan? Dikedepankan.
Bukan selalu pertikaian yang diperuncing. Masalah yang sudah lewat yang lalu, biarlah berlalu. Berjalan dengan alamiahnya. Atau kalau mungkin ada yang mengatakan bla 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 dan begitu, itu urusan mereka berdua. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita ini tidak akan memikul dosanya si fulan dan tidak akan memikul dosanya si alam. Kalaupun terjadi perselisihan di antara mereka berdua, biarlah mereka berdua selesaikan di akhirat. Adapun antum sibukkan dengan majelis ilmu. Dan apa namanya urusannya antum pada ranah tersebut. Yang bukan kapasitasnya antum. Yang bukan ranahnya antum. Maka ketika ada singa berkelahi, ya, para ulama kita saling berdebat, saling berijtihad dalam sebuah permasalahan, biarlah mereka berbicara sesuai dengan kapasitas mereka yang berilmu. Kita adapun thalabatul ilmi menikmati bagaimana argumen-argumen mereka dalam bab ilmiah. Menikmati ijtihad mereka, akwal mereka, sehingga kita condong kepada apa? Yang mencocoki kebenaran. Adapun kalau tidak mencocoki kebenaran, taruhlah misalnya ijtihadnya ustadz ini ijtihadnya ustadz ini salah, ya bukan berarti kita menjatuhkan kehormatan mereka. Apakah di sunnah wal jamaah ustadz kita, ulama kita tidak boleh terjatuh? Manhaj ahli sunnah wal jamaah meyakini tidak ada orang yang maksum. Semua ustadz terjatuh. Semua ustadz ada kesalahannya. Mereka bukan nabi dan rasul yang maksum. Jadi ketika ada ustadz yang salah, keliru, bukan diangkat-angkat kemudian dijatuhkan, dicela, dimaki, dihina. Padahal beliau memiliki apa? Andil yang sangat besar dalam dakwah sunnah ini. Antum harus menjadi orang yang bijak. Makanya bijak. Jadi kalau ada perselisihan di antara ahli sunnah dengan ahli sunnah, itu wajar. Dan kalau ada orang mengatakan itu wahabi, suka berselisih, suka tahdzir mentahdzir, suka saling menjatuhkan, merendahkan, itu oknum, bukan penuntut ilmu. Dan kemudian dijawab, perselisihan ini bukan cuma salafi wahabi di zaman kita sekarang ini. Jauh sebelum kita. Di zamannya siapa? Di zamannya siapa ikhwan? Fitnah yang besar ini di zamannya sahabat Utsman ibnu Affan ketika beliau terbunuh karena fitnah. Terjadi perselisihan ketika terbunuhnya Utsman. Terjadi perselisihan sahabat yang mulia. Siapa? Muawiyah dengan Ali. Terjadi ijtihad, perbedaan pendapat di kalangan mereka. Bahkan disebutkan oleh para ulama, peperangan indah yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Bukan lagi qitalu bil ijtihad bil aqwal. Bukan lagi mereka satu sama yang lainnya mereka saling berargumen, tetapi sudah mengangkat pedang. Satu sama yang lainnya ada yang terbunuh di kalangan sahabat. Coba lihat zaman rahmatullah. Ini untuk menjawab tuduhan sebagian firqah sesat yang lainnya yang mengatakan ahli sunnah itu, coba lihat salafi wahabi, coba lihat itu suka saling saling berpecah belah, suka saling gontok-gontokan. Ini oknumnya. Kemudian kalau dikatakan tidak akan terjadi perselisihan di antara umat ini yang berjalan di atas hak, pasti terjadi. Ada perbedaan pendapat, Sob zaman rahmatullah. Dengan hikmahnya, adanya perselisihan di antara kaum muslimin, di antara ustadz kita, di antara ulama kita, ada termasuk ujian. Allah katakan, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ fitnah atasbirun. Sungguh kami akan jadikan satu sama yang lainnya di antara kalian fitnah di antara kalian. Apakah kalian bisa bersabar dengan saudaramu itu? Dijelaskan oleh para ulama, Masya Allah. Orang kaya teruji dengan orang miskin. Orang miskin teruji dengan orang kaya. Orang yang melihat teruji dengan orang buta. Orang buta teruji dengan orang yang melihat. Dan seterusnya. Jadi adanya perselisihan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah sebagai ujian untuk mereka. Atas birun. Apakah mereka bisa bersabar di atas hak, di atas kurang,
dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi jemaah rahmatullah, perselisihan yang ada kadang sebabnya ada beberapa sebab. Yang pertama adalah perselisihan yang ada di antara kaum muslimin adalah perbedaan pandangan ijtihadiyah. Jadi ingat ikhwan, saya garis bawahi ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun, ketika mereka berselisih, umumnya mereka berselisih dalam perkara apa? Ini penting ikhwan, ini antum harus tahu ini, supaya antum bijak bersikap. Ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun, ketika mereka berselisih, terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, itu umumnya karena apa ikhwan? Dalam perkara usul atau dalam perkara furu'? Dalam perkara furu'. Tidak bisa usul. Kalau usul berarti dia bukan ahli sunnah. Paham ini? Ini dia yang banyak orang salah kaprah. Banyak orang ketika berselisih pendapat dengannya, dia membawa ranah itu kepada apa? Kepada usul. Kepada asas fondasi. Ini penting ini. Sehingga karena dia mengatakan, bukan ahli sunnah itu. Bukan salafi itu. Padahal ini perkara furu'iyah. Contoh misalnya masalah yang pernah kita menjadikan bahan ini sebagai bahan pertikaian dan perpecahan adalah masalah video. Itu sejarah lama. Ini belajar ikhwan. Jadi bukan memperuncing, tapi kita mengambil ibrah. Dari setiap permasalahan yang ada, pertikaian yang ada antara ahli sunnah wal jamaah di Indonesia atau di luar negeri, umumnya adalah yang bersifat furu'iyah. Yang dimana furu'iyah ini tidak mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah. Berbeda hanya kalau usul ikhwan. Kalau berbeda usul kita dengan mereka, tentunya mengeluarkan dari ahli sunnah. Betul tidak? Contohnya khawarij. Ya, kadang sebagian orang susah membedakan mana khawarij, mana salafi. Karena sama-sama berjenggot, sama-sama cingkrang, sama-sama berjubah, dan sama-sama istrinya bercadar. Apa yang membedakan kita dengan khawarij? Usulnya. Bukan furu', usul. Karena khawarij meyakini semua pelaku dosa besar keluar dari agama Islam dan boleh dihalalkan darahnya. Beda di sunnah. Ahli sunnah masih menganggap para pelaku dosa besar, ya, walaupun mereka terjatuh, tetap mereka seorang muslim, kecuali hilang pada mereka mawani dan terpenuhi syarat padanya. Nah, ini dalam masalah takfiriyah. Seperti juga misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang yang berkeyakinan Asy'ariyah, yang dimana mereka selalu mengedepankan logika mereka dalam berakidah, yang mengatakan dan banyak menafikan tentang nama dan sifat Allah. Di antara yang lebih dominan dan lebih besar akidah mereka tentang Allah adalah Allah tidak di atas arsy. Dengan menggunakan akal-akal mereka. Karena mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah di atas arsy, maka kita telah mengatakan Allah seperti makhluknya. Karena sesuatu yang bertempat, maka pasti dia membutuhkan tempat. Itulah akidah sebagian orang Asy'ariyah. Sebagian orang-orang yang mengedepankan akalnya, bermain logika dalam berakidah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita akan bahas insyaallah taala. Oleh karena zaman rahmatullah Jalla Jalaluhu, ketika ada perselisihan di antara kaum muslimin. Yang pertama, saya ingin sampaikan secara ringkas saja karena ini waktu tidak cukup. Yang pertama, zaman rahmatullah, ketika ada perselisihan, apakah perbedaan pendapat, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, dan ini juga yang dua, sampai lupa. Terkadang kaum muslimin itu berselisih dalam perkara apa? Tadi pendapat, yang kedua adalah dalam perkara apa? Di antara fitnah yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkara pendapatan. Jadi tadi dalam perkara pendapat, dan ini dalam perkara pendapatan. Ada hasad, ada kebencian, tidak senang. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah haditsnya yang sangat luar biasa.
Suatu ketika zaman rahmatullah, Nabi SAW mengatakan kepada kita semuanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW katakan, "Wallah, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama basatat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlaktahum." Taib, zaman rahmatullah, wa tuhlikakum kama ahlakathum. Nabi SAW katakan, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi saya khawatirkan atas kalian adalah dilapangkannya dunia ini, dimudahkannya urusan dunia ini. Kemudian apa yang terjadi? Satu sama yang lainnya kalian saling berlomba untuk mengejar dunia. Dan Nabi SAW mengatakan, sehingga kalian pun binasa dengan perkara tersebut, sebagaimana orang-orang dahulu binasa. Artinya apa zaman rahmatullah? Sebagian manusia berselisih karena beda pendapatan. Berbeda dalam perkara dunia. Allah katakan tentang sahabatnya ketika mereka kalah di perang Uhud. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Sebagian sebagian manusia beragama untuk mendapatkan tendensi dunia. Allahu Akbar. Sebagian orang benar-benar beragama karena mengejar akhirat. Allah membongkar niat-niat manusia dalam beragama ini. Sehingga ini pentingnya ikhwan, kita bangun pondok ikhlas. Bangun sekolah Islam, lihat niat-niat kita. Jangan sampai kita memperbanyak pondok-pondok sunnah, pondok-pondok yang awalnya donasi, ujung-ujungnya adalah tanafasu bid dunya. Allahu Akbar. Berlomba-lomba mengejar dunia. Tidak dinafikan ikhwan. Walaupun secara batin hanya Allah yang tahu niat-niat mereka. Tetapi selalu nampak. Dahulu waktu miskin, Masya Allah, gampang didapatkan. Setelah kalau menyanyi, afwan, sibuk kan nanti luar biasa. Dan itu banyak yang merusak agama. Dan banyak orang-orang soleh tergelincir karena dunia ikhwan. Jadi jangan pernah merasa hebat dalam agama ini. Tetap kita senantiasa berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Agar niat-niat kita ini dituluskan. Untuk apa kita bangun masjid, markas dakwah, membangun ma'ahid. Dan itu nampak sekarang. Saling bermegah-megah dalam perkara itu. Dan salah satu fitnah dekatnya hari kiamat adalah yatabaha fil masajid. Orang berlomba-lomba saling membangun masjid megah. Apalah artinya bermegah-megahan dengan masjid, namun di dalamnya tidak ada sifat keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hanya karena memperuntukkan hawa nafsu. Memperbanyak masa. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ingat ikhwan, dakwah salafiyah bukan mengajak kepada kelompok. Dakwah salafiyah bukan mengajak kepada ma'ahid tertentu. Dakwah salafiyah tidak mengajak kepada ormas tertentu. Dakwah salafiyah dakwatu ilallah. Mengajak manusia kepada tauhid ikhwan. Mengajak manusia kepada sunnah. Mengajak manusia kepada taat. Ini yang harus senantiasa kita perbaiki. Jadidu imanakum. Senantiasalah kalian memperbarui keimanan kalian. Keikhlasan kalian. Ini penting. Karena di antara perkara yang membuat kita berselisih ada beda pendapatan. Satu sama yang lainnya sibuk menyibukkan diri dalam perkara tersebut. Kemudian, ini sebenarnya panjang pembahasannya ini. Sampai jam berapa ini? Sudah masuk Isya atau belum? Lagi berapa menit ini? Lagi berapa menit? 7 menit ya. Baik. Maka ketika terjadi perselisihan ikhwan, rananya ijtihadiyah, maka selalu dikembalikan kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah katakan kepada orang-orang beriman, ya, dalam ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, ya, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul.
apabila kalian berselisih, ada perselisihan, ya, apakah perselisihan antara kelompok yang ada ditimbang Quran dan Sunnah. Begitu pula kalau terjadi ijtihadiyah yang berbeda antara ulama kita, mazhab kita, maka timbangannya kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan lihat perkataan semua Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya telah bersepakat, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis telah sahih, maka itulah mazhabku. Para imam dahulu sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan kepada manusia untuk tidak ta'assub kepada mereka, untuk tidak taklid kepada mereka. Kalau kepada imam mazhab saja kita tidak boleh ta'assub dengan taklid, apalagi guru tadi yang sekarang ini. Tetap kita memuliakan guru kita, tetap kita menghormati para masyayikh kita, cuma jangan sampai ta'assub dengan taklid kepada mereka. Karena perkataan mereka, ikhwan, sebagaimana perkataan Imam Malik, kullu yu'khadh min kalami wa yurad alai illa sahib hadzal qabr. Semua perkataan manusia diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ikhwan. Dan ini sangat indah. Ingat, siapapun yang mengatakan sebuah perkataan, saya akan ulangi, siapapun yang mengatakan sebuah perkataan ijtihadiyah dari dirinya sendiri, yang berseberangan dengan Quran dan Sunnah, walaupun dia ustadz yang kita idolakan, yang kita sayangi, yang kita cintai, menyelisihi dari perkataan Quran dan Sunnah, kalamullah, maka tetap saja kita mendahulukan Quran dan Sunnah. Karena kita mengikuti kebenaran. Karena setelah kebenaran pasti kebatilan. Tidak bisa tidak, ikhwan. Ini cara agama yang benar. Jadi apapun pendapat ustadz kita, guru kita, kalau diantara mereka terjatuh keliru pernyataan mereka, maka tidak diterima. Seperti jar, ikhwan. Antum tahu jar tidak? Jar wa ta'dil dalam ilmu mustalahul hadis. Ketika para ulama ahli hadis, mereka menjar wa ta'dil. Di antara manusia yang bisa diambil hadisnya dan di antara manusia yang tidak bisa diambil hadisnya, mereka melakukan jar wa ta'dil. Apa dia jar? Memberi catatan merah, rapor merah kepada seseorang, dan ta'dil, memberikan catatan baik kepada seseorang. Dan ketika mereka memberikan jar wa ta'dil, tidak ada tendensi yang lainnya. Misalnya, ada ulama mengatakan, jangan ambil ilmunya si fulan, begini dan begitu. Maka apakah pernyataannya seperti itu bisa diterima? Tidak. Karena itu bukan wahyu. Bisa pernyataannya benar, dan bisa pernyataannya tidak benar. Contohnya ada yang mengatakan Ustaz Malik itu bukan ahli sunnah. Ustaz Malik itu bukan ahli sunnah, tidak boleh diambil ilmunya. Dilihat, ditimbang, betulkah dia tidak Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhi dan seterusnya, dilihat. Kalau tidak benar, apakah pernyataannya bisa diterima atau tidak? Tidak. Tetapi tetap menghargainya. Boleh jadi beliau keliru. Apakah Ustaz tidak boleh keliru? Salah menjar, mentakdil seseorang? Bisa mereka terjatuh. Dan dahulu kita, Masya Allah, ya kadang kita, ikhwan, belajar dari dulu. Bagaimana menyikapi perbedaan yang ada. Saya ingin katakan, Masya Allah, Ustaz Yazid, guru kita, bahkan beliau diantara minas sabiqin al-awwalin yang memulai dakwah sunnah. Begitu pula dengan Ustaz Zul, guru kita. Satu sama yang lainnya memiliki kemuliaan, keutamaan. Yang tidak boleh seseorang itu merendahkan orang-orang yang telah mengambil kebaikan dalam agama ini. Masya Allah, ikhwan. Terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, itu biasa. Di kalangan para ustaz-ustaz, para salafiyun. Tetapi tidak menjadikan kita ta'assub. Karena kita mengikuti apa? Kebenaran. Kita beragama karena Jalla Jalaluh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nah ini, ikhwan. Jadi kita ini jangan berkelompok-kelompok lah. Tercelanya berkelompok-kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya yang lainnya, berbangga dengan tempatnya sendiri, berbangga dengan majelisnya sendiri. Jangan. Tercela ikhwatal iman. Jadi kemerdekaan bagi seorang hamba adalah ketika dia belajar di mana-mana saja, selama usulnya ahli sunnah.
Nah, ini penting ikhwan. Jadilah antum orang yang merdeka. Sebab antum tidak dikungkung dengan ormas, tidak dikungkung dengan sebuah kelompok, tidak dikungkung dengan masjid. Yang kalau bukan masjid di sini tidak di sana. Jangan. Dari mana belajar agama seperti ini? Wa annal masajid lillah. Masjid-masjid punyanya Allah. Dimanapun diserukan dakwah tauhid, azan, berkumandang dan seterusnya, maka itu masjid Allah. Tidak boleh kita mengkelompok-kelompokkan manusia. Dan ini sudah kita harus belajar lagi ikhwan. Dan Masya Allah ikhwan. Banyak sekali poin yang saya bisa sampaikan buat antum. Tapi nanti ya kita akan jelaskan poin-poin yang seperti ini. Karena ini sangat penting. Supaya tidak menjadi fitnah. Tidak menjadi mengkucilkan dakwah yang hak ini. Ingat, dakwah hak ini adalah dakwah yang luar biasa ikhwan. Dakwah yang tinggi. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga jangan antum rusak dakwah ini dengan pertikaian, lisan-lisan yang tidak bisa terjaga. Dan adab dan etika yang tidak menunjukkan antum seorang alim. Seorang alim itu adalah mempelajari dahulu adab, dan adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan banyak sekali perkataan-perkataan para ulama kita berkaitan dengan pentingnya mendahulukan adab sebelum bertulis atau menyikapi sebuah permasalahan yang ada. Demikianlah ikhwatul iman apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat antum untuk selamat dari perselisihan yang ada. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak poinnya.